Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di video ini kita akan membahas materi fisika di SMA. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas persamaan gaya kolom. Sekarang, bagaimana penyelesaian untuk kasus muatan yang lebih dari 2, seperti pada gambar ini ataupun gambar ini. Untuk jawabannya, kita lihat pembahasannya pada video berikut ini. Untuk kasus yang pertama, misalnya terdapat 3 buah muatan bersusun sejajar atau segaris seperti pada gambar. Bagaimana menghitung gaya kolom pada kasus seperti ini? Oke, perhatikan di sini. Kita ambil contoh, jika yang ditanyakan adalah gaya kolom pada muatan A, maka langkah pertama di sini kita gambarkan terlebih dahulu gaya kolom yang terjadi di muatan A akibat berinteraksi dengan muatan-muatan di sekitarnya. Pertama, kita lihat muatan A dengan muatan B. Muatan A dan muatan B di sini berlawanan jenis, artinya gaya interaksi atau gaya kolom A dan B di sini ada tarik-menarik. Jika kita gambarkan pada muatan A, karena yang ditanyakan adalah pada muatan A, maka kita gambarkan seperti ini dan kita tuliskan sebagai FAB, yang artinya adalah gaya kolom interaksi muatan A dengan muatan B. Nah, kita gambarkan di muatan A. Kenapa? Karena yang ditanyakan tadi adalah untuk muatan A. Kemudian selain berinteraksi dengan muatan B, muatan A juga berinteraksi dengan muatan C, sehingga ada gaya kolom muatan A dan C. Karena muatannya juga sama, berlawanan jenis A dan C, ya, perhatikan A dan C, maka gambarnya juga sama. Maka di sini ada FAC, yaitu gaya interaksi atau gaya kolom muatan A dengan muatan C. Juga kita gambarkan di muatan A. Oke, selanjutnya kita selesaikan secara vektor. Jadi penyelesaiannya di sini, jika terdapat lebih dari 1 gaya kolom, maka atau terdapat lebih dari 2 muatan, maka penyelesaian secara vektor. Pertama, kita hitung terlebih dahulu masing-masing nilai FAB maupun FAC. Untuk FAB, maka hasilnya adalah seperti ini. K dikali QA muatan A dikali muatan B per jarak antara muatan A dan B pangkat 2. Kita masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Mikrokolom kita jadikan kolom 4 dikali 10 pangkat min 6. Ya, 4 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian ini juga 3 dikali 10 pangkat min 6 muatan B. Ingat, tanda negatif jangan dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, hasilnya, jarak dari sini adalah 2 cm, ya. Perhatikan muatan AB jaraknya 2 cm, jadikan dalam bentuk meter 10 pangkat min 2, sehingga hasilnya akan kita peroleh adalah 270 Newton untuk muatan gaya kolom AB, FAB. Sedangkan untuk FAC kita hitung juga, maka di sini K dikali muatan A dikali muatan C, dan jaraknya adalah A terhadap C. Oke, ini perhatikan, harus di fokus dalam pengerjaannya. Jarak AC di sini tidak lain adalah 3 cm. Nah, kita ubah menjadi meter, 3 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat, sehingga akan kita peroleh hasilnya 120 Newton. Nah, untuk hasil akhirnya kita tuliskan di sini, gaya pada muatan A, gaya kolom pada muatan A tidak lain adalah FAB plus FAC. Nah, ini secara vektor. Kemudian kita sepakati untuk arah ke kanan secara gambar, ya. Ini kita tandai dengan positif, sedangkan jika arah gayanya ke kiri, maka kita tandai dengan negatif. Oke, tandai dengan negatif. Sehingga di sini karena kedua gaya di sini FAB maupun FAC ini adalah ke kanan, maka kita jumlahkan di sini, hasilnya 270 Newton ditambah 120 Newton, maka hasilnya tidak lain adalah 390 Newton. Arahnya, hasilnya positif. Nah, secara gambar juga terlihat jelas, karena kedua-duanya adalah gambarnya ke kanan, maka arahnya adalah ke kanan, atau secara kalimat kita boleh tuliskan juga menuju muatan B dan C, menuju muatan B dan C. Oke, jadi seperti ini penyelesaiannya.
Bagaimana jika yang ditanyakan adalah gaya kolom pada muatan B ataupun muatan C? Maka langkahnya juga sama. Pertama, kita ambil contoh dulu yang gaya kolom pada muatan B. Kita gambarkan terlebih dahulu arah dari gaya interaksi di muatan B. Nah, muatan B berinteraksi dengan muatan A maupun dengan muatan C, sehingga satu-satu di sini gaya kolom B dan A di sini adalah tarik menarik karena berlawanan jenis. Kita gambarkan arahnya tarik ke sana, sehingga di sini adalah FBA ya, perhatikan. Kemudian interaksi B dengan C, nah di sini muatannya sejenis. Kalau sejenis, tolak menolak. Kalau tolak menolak, maka kita gambarkan di muatan B arahnya kemana? Tolak menolak berarti harusnya ke sini. Nah, harusnya ke sini. Maka di sini adalah F, oke. FBC. Nah, FBC. Sehingga juga ada dua buah gaya kolom pada muatan B. Untuk penyelesaiannya sama, maka F pada muatan B tidak lain adalah FBA ditambah FBC. Nah, ingat tadi arahnya jika ke kanan itu positif, ini ke kanan ya. Kemudian untuk nilai negatif ini berarti tanda untuk arah yang ke kiri. Lihat gambar. Nah, FBA nanti kita hitung juga nilainya, kemudian FBC dihitung dulu nilainya, kemudian masukkan hasilnya, kemudian akan kita dapat arahnya. Nah, arahnya di sini jelas karena dua-duanya adalah ke kiri, maka hasilnya nanti sekian Newton, arahnya adalah ke kiri atau menuju muatan A. Muatan A, atau boleh juga menjauhi muatan C. Oke, bisa dipahami di sini ya untuk menentukan arahnya. Pertama kita hitung dulu, kemudian perhatikan arahnya. Ini kebetulan arahnya sama-sama ke kiri, sehingga kesimpulannya pasti ke kiri, yaitu menjauhi muatan C atau mendekati muatan A. Nah, untuk gaya kolom pada muatan C, maka hal serupa juga kita lakukan. Di sini kita hitung lagi. Nah, kita gambarkan di sini. Gambarkan gaya kolomnya di muatan C, interaksi muatan C dengan muatan B. Nah, C dan B di sini sejenis, berarti tolak menolak. Gambar tolak menolaknya digambarkan di muatan C, arahnya ke sana. FCA diberi indeks FCB maksudnya, sorry. Gaya muatan C dengan muatan B. Kemudian C dan A. Nah, di sini min plus, berarti tarik menarik, arahnya digambarkan ke sana. Oke, kita perbaiki. Nah, ini muatannya ke sana. F C dengan A. Nah, di sini arahnya saling berlawanan, FCB dan FCA. Penyelesaian juga sama. FC, maka FC kita tuliskan saja dulu sini FCB plus FCA. Nah, jadi di sini kita hitung terlebih dahulu besar gaya FCB dan FCA. Nah, di sini kita hitung FCB hasilnya adalah 810 Newton. Oke. Sedangkan untuk FCA hasilnya adalah 120 Newton. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. FCB arahnya ke kanan berarti tadi tandanya sepakati adalah positif. Maka di sini adalah 810 Newton, sedangkan untuk FCA arahnya ke kiri, maka kita beri tanda minus 120 Newton. Kenapa minus? Tadi kesepakatan kanan positif, negatif berarti untuk arah yang ke kiri. Nah, artinya di sini karena di sini saling berlawanan arahnya, tentu juga pastilah dikurang di sini ya. Nah, secara vektor juga seperti ini. Sehingga hasilnya di sini tidak lain adalah 690 Newton. Oke. Nah, jadi pahami langkah-langkahnya tadi untuk kasus yang seperti ini. Semoga bisa dipahami ya di sini. Oke. Kasus berikutnya yaitu menghitung gaya kolom untuk muatan-muatan yang tidak tersusun sejajar atau segaris seperti pada gambar ini. Nah, di sini terdapat 3 buah muatan yang untuk konfigurasi seperti segitiga di sini ya. Nah, segitiga di sini. Bagaimana menghitung gaya kolomnya? Maka sama juga kita akan selesaikan dengan secara vektor. Nah, misalkan pertanyaannya adalah menghitung gaya kolom pada muatan A di sini misalnya.
gaya kolom pada muatan A. Maka langkahnya sama seperti kasus sebelumnya, kita gambarkan terlebih dahulu arah gaya kolom pada muatan A, hasil interaksi dengan muatan B dengan muatan C. Nah, muatan A dengan muatan B, karena di sini tolak menolak ya, sejenis berarti tolak menolak, maka kita gambarkan arahnya ke sana. Maka ini adalah FAB ya, sama seperti cara yang sebelumnya. Kemudian A dan C sejenis, maka tarik menarik. Nah, yang tanyakan gaya kolom di muatan A, gambarkan lagi di muatan A. Nah, arahnya seperti ini, FAC. Nah, perbedaannya jika pada kasus sebelumnya akan kita temukan dua kemungkinan, yaitu apakah FAB FAC ini searah yang ditambah ya, ataukah berlawanan arah yang cara menghitungnya dikurang. Nah, tetapi di sini akan ditemukan bentuk FAB dan FAC ini tidak searah, tidak berlawanan arah, tetapi saling membentuk sudut atau terpisah dengan sudut. Nah, kita gambarkan sini terpisah sejauh theta gitu ya, terpisah sejauh theta. Jadi FAB dan FAC membentuk sudut theta. Maka penjelasan vektornya yaitu adalah besar nilai atau besar gaya pada muatan A, gaya kolom pada muatan A yaitu adalah, nah, menggunakan rumus kosinus, yaitu kita hitung terlebih dahulu FAB berapa nilainya kuadrat, plus hal yang sama juga FAC dihitung dulu nilainya kuadrat, kemudian plus 2 dikali FAB dikali FAC dikali, nah, kosinus sudut pisah antara kedua gaya tersebut. Nah, jadi diselesaikan dengan cara seperti ini. Dengan catatan FAB, FAC itu dihitung dulu nilainya. Nah, sama seperti kasus sebelumnya. Hitung dulu nilainya, dapatkan hasilnya, kemudian masukkan ke dalam pola rumus kosinus seperti ini. Oke? Bisa dipahami ya maksudnya? Nah, kalau misalkan yang diminta itu adalah gaya kolom pada muatan C. Nah, contoh di sini. Maka gambarkan di muatan C. Nah, di sini berarti interaksi C dengan A ya. Yang misalkan yang tadi ditanyakan tadi adalah gaya kolom di muatan A, sekarang adalah gaya kolom di muatan C. Nah, kita gambarkan di muatan C, interaksi C dengan A, tarik menarik ya, tarik menarik karena berlawanan jenis. Maka ini adalah FC A. Oke, kemudian C dengan B juga tarik menarik, maka kita gambarkan seperti ini, FCB. Nah, maka sudut pisahnya berarti yang mana? Nah, sudut pisahnya ini. Nah, ini theta. Nah, di soal biasanya diketahui di situ ya. Maka menghitung berapakah besar gaya kolom di muatan C, ya masukkan menggunakan rumus kosinus tadi. Hitung dulu nilai FCA berapa, kemudian masukkan di sini kuadrat, FCB kuadrat ya. Kemudian ditambah dengan 2 dikali FCA dikali FCB dikali cos dari sudut pisah kedua gaya tersebut. Nah, di sini. Nah, jadi FCA dihitung dulu nilainya berapakah dikali QC dikali QA per, nah, QA maksudnya RCA kuadrat. Nah, RCA kuadrat. Oke, maka jarak C ke A. Nah, itu soalnya bisa diketahui. Kemudian FCB berarti K dikali QC dikali QB. Jaraknya yaitu jarak C dengan B kuadrat. Jadi jaraknya gunakan jaraknya masing-masing. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami cara pengerjaan untuk kasus seperti ini. Perhatikan baik-baik langkahnya. Oke. Nah, bisa dipahami ya penjelasannya. Sampai jumpa di video berikutnya.